Halo sobat, kembali lagi di MTO Channel dalam episode Bahas Fakta. Timur Tengah adalah suatu kawasan yang membentang dari Maroko di sebelah barat, Iran di sebelah timur, serta Turki hingga Yaman di sebelah utara dan selatan. Kondisi geografis Timur Tengah amat didominasi oleh padang gurun yang luas, sehingga tidak memungkinkan untuk pertanian. Namun ada juga wilayah tertentu yang dapat dijadikan sebagai ladang pertanian, seperti lembah Sungai Nil, Mesopotamia meliputi Sungai Eufrat dan Tigris, serta daerah tepi Laut Merah dan Mediterania. Penduduk yang mendiami kawasan ini bermacam-macam seperti bangsa Arab, bangsa Turki, bangsa Kurdi, bangsa Persia, bangsa Berber, dan lain-lain. Agama yang paling banyak dianut adalah Islam, di mana sebagian kecil lainnya menganut Kristen Koptik, Yahudi, Asyrian, dan Yazidis. Hal ini yang kemudian menjadikan Timur Tengah sebagai daerah dengan heterogen baik dari segi penduduk maupun wilayahnya. Namun, kondisi ini justru membawa dampak negatif bagi perdamaian di daerah ini. Kawasan Timur Tengah sering diidentikan sebagai wilayah konflik dengan banyaknya peperangan yang terjadi dari zaman kuno hingga saat ini. Seperti Perang Persia Romawi, Perang Salib, Perang Palestina Israel, dan tentu banyak perang lainnya. Konflik-konflik tersebut telah menimbulkan instabilitas kawasan dan perebutan dominasi tiada henti. Salah satu faktor yang melatar belakanginya adalah adanya sikap kesukuan dan etnosentrisme yang kuat di kalangan masyarakat Timur Tengah, sehingga menimbulkan diskriminasi dan intoleransi terhadap etnis lain. Bahkan kondisi ini juga diperparah dengan permasalahan sektarianisme yang seringkali dijadikan sebagai dasar logis dalam menjalankan praktek-praktek tersebut. Belum lagi kekuasaan diktator yang dijalankan oleh beberapa negara yang sering menghambat kemajuan dan kebebasan berpendapat bagi penduduknya. Akibat dari konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah menimbulkan beberapa masalah yang berdampak pada wilayah tersebut dan bahkan berpengaruh pada kestabilan politik dan ekonomi global. Beberapa dampak tersebut seperti pengungsian, mulai akhir September 2024, serangan Israel terhadap target-target Hizbullah dan Palestina di Beirut dan di seluruh Lebanon telah menewaskan ratusan warga sipil, dan secara eksponensial meningkatkan pengungsian internal dan lintas batas. Seperti dari 1 juta warga Lebanon kini telah mengungsi dari rumah mereka dalam hitungan hari di tengah invasi dan pemboman Israel. Selain itu, pengungsi Suriah dan populasi pekerja migran yang besar di Lebanon juga mengungsi. Banyak dari mereka yang terpaksa tidur di jalanan atau di tenda-tenda darurat karena tidak dapat mengakses bangunan yang diubah menjadi tempat penampungan bagi warga Lebanon. Sebaliknya, sekitar 230.000 orang, baik warga Lebanon maupun Suriah, telah melarikan diri melintasi perbatasan ke Suriah. Jika mengingat kembali krisis dan pengungsian pasca pemberontakan Arab 2011 dan mengaitkannya dengan konflik regional baru-baru ini, pulang ke rumah adalah pilihan yang tidak aman bagi banyak warga Suriah yang masih takut akan penindasan di bawah pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Dampak berikutnya adalah krisis kemanusiaan, yang mana salah satunya diperkirakan 15 juta anak dengan rentang usia 5 hingga 14 tahun tidak bersekolah, sementara 10 juta lainnya berisiko putus sekolah. Angka-angka yang diungkapkan UNICEF ini memberikan gambaran nyata tentang dampak perang dan konflik terhadap pendidikan di beberapa negara, seperti Lebanon, Libya, Palestina, Sudan, Suriah, dan Yaman. Di Yaman sendiri, hampir 2.800 sekolah hancur atau rusak atau digunakan kembali untuk keperluan non-pendidikan. Laporan UNICEF mencatat 2,7 juta anak tidak bersekolah, sementara 8,6 juta lainnya membutuhkan dukungan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Meskipun ada upaya berkelanjutan untuk menyokong guru, menyediakan pelajaran,
pemulihan dan merehabilitasi sekolah, tantangan di Yaman sangat besar, dengan jutaan anak berisiko kehilangan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan. Selama bertahun-tahun, Yaman terlibat dalam perang saudara yang menewaskan puluhan ribu orang dan mengakibatkan jutaan orang kelaparan. Menurut PBB, krisis kemanusiaan di Yaman termasuk yang terburuk di dunia, dengan lebih dari separuh penduduk negara itu yang berjumlah sekitar 33 juta jiwa membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Konflik di Timur Tengah dapat mempengaruhi instabilitas politik dan ekonomi global. Hal tersebut diperkuat dengan alasan Timur Tengah sebagai wilayah strategis dalam perdagangan minyak dunia. Konflik yang terus berlarut-larut dalam mengguncang ekonomi global dan menciptakan ketegangan antar negara. Dalam kondisi seperti ini, perang besar bisa menjadi kenyataan jika ketegangan ekonomi dan politik tidak segera diredam. Potensi konflik di Timur Tengah untuk memicu Perang Dunia Ketiga bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan. Dengan kompleksitas geopolitik, kepentingan ekonomi, dan perseteruan sektarian, wilayah ini selalu berada di pusat perhatian internasional. Untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, dibutuhkan diplomasi yang efektif serta keterlibatan komunitas internasional untuk menciptakan solusi damai yang berkelanjutan. Hanya dengan cara ini, kita bisa menghindari risiko konflik global yang lebih besar.